Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Sungai Penuh beserta wakil, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Guru SMK Negeri 3 Sungai Penuh yang hadir di ruangan ini, dan selanjutnya yang kami hormati Bapak pemateri pada acara diseminasi budaya positif di sekolah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di aula ruangan SMK Negeri 3 Sungai Penuh dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam tidak pernah kita lupakan untuk junjungan kita Nabi Alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Susunan acara diseminasi budaya positif di sekolah. Acara pertama, pembukaan yang telah saya laksanakan. Acara kedua, pembacaan doa yang akan diimami oleh Tommy. Kepada Pak Tommy kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah bika izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari Kepala SMK Negeri 3 Sungai Penuh kepada yang terhormat Bapak Hardito SPD MM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu hormati Bapak Ibu Majelis Guru, yang dihormati tentang budaya positif di sekolah pada hari ini, yaitu Pak Yogi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada hari ini
kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat hadir dalam ruangan ini. Salawat dan salam tidak perlu kita tinggalkan bagi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini yaitu tentang budaya positif, nanti pematerinya akan disampaikan oleh Pak Yogi. Beliau adalah CPD Angkatan 11 tahun 2024. Sekedar diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa budaya positif di sekolah ini ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bermuhammad dan bertanggung jawab. Disitulah nantinya kita akan mendengar secara bersama bagaimana menerapkan budaya positif itu di tingkat SMK. Mungkin di tingkat SMA sudah berjalan, ya. Nah, bagaimana dengan SMK kan? Jadi budaya positif di sekolah ini sangat dibutuhkan karena kita memahami kalau wujudnya budaya positif ini, guru memang memegang peranan penting atau sentral. Jadi guru perlu memahami posisi apa yang dapat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah. Jadi itu nantinya kita akan secara bersama untuk lebih dalamnya bagaimana budaya positif itu kita terapkan di SMK Negeri 3 semua nantinya. Maka itu saya berharap kepada kita semuanya ya untuk berperan aktif dalam kegiatan ini. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, ya sama-sama nantinya kita tanyakan kepada Pak Yogi selaku DPP pada hari ini yang untuk menyampaikan ya tentang budaya positif. Jadi yang nantinya bagaimana nantinya juga saya berharap budaya positif ini juga dapat berjalan dengan baik di SMK Negeri 3 Sumur Depan. Bukan kita hanya mengetahui tetapi tidak ada pelaksanaan. Mudah ya untuk kedepannya karena kita sudah memahami nanti bagaimana secara berangsur-angsur kita mulai menerapkan budaya positif tersebut. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya ya untuk lebih dalamnya nanti kita dengar bersama bagaimana paparan dari Pak Yogi tentang budaya positif. Itu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya diseminasi yang disampaikan oleh pemateri. Kepada Bapak Yogi Mohendra SPD IPD kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Kota Sungai Penuh, yang kami hormati Bapak Ibu para wakil Kepala SMK Negeri 3 Kota Sungai Penuh yang berkesempatan hadir pada hari ini. Seterusnya kepada Bapak Ibu guru SMK Negeri 3 Kota Sungai Penuh yang menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan kita, yaitu diseminasi disiplin positif di sekolah. Kemudian pertama dan utama sekali tentunya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Kemudian selawat serta salam juga tidak lupa kita sampaikan buat arwah baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, pada hari ini sengaja ini merupakan tugas dari kegiatan pembelajaran guru penggerak yang dilakukan di periode kali ini, dan kebetulan di sekolah ini juga masih kita lihat untuk disiplin positifnya mungkin sudah bagus, namun dimanapun di sekolah manapun disiplin positifnya masih sudah bagus, dan namun tetap harus kita tingkatkan. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang yang namanya budaya disiplin positif, yang dikatakan budaya itu mungkin apa ya Bapak Ibu ya? Hal yang dilakukan secara terus menerus dan sudah menjadi kebiasaan ya Bapak Ibu ya. Nah, hal itulah yang dikatakan dengan disiplin positif, yang isi di dalam hal-hal yang kita lakukan secara terus menerus yang sudah menjadi kebiasaan itulah nanti yang dikatakan dengan disiplin positif. Baik, nggak apa-apa saya isi berdiri ya Bapak ya. Oke. Nah, untuk tugas JMB, tugas saya kali ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Sebelumnya juga perlu saya sampaikan bahwa di sini bukan saya sebagai istilahnya itu sebagai guru atau tidak menggurui Bapak Ibu ya. Saya juga masih belajar dan saya juga tidak mengajar. Istilahnya di sini kita belajar bersama-sama, karena secara kenyataannya walaupun bagaimanapun Bapak Ibu guru yang lebih senior tentu jauh lebih berpengalaman dan jauh lebih memahami apa yang dikatakan dengan budaya positif di sekolah daripada saya. Di sini saya hanya memaparkan apa yang saya pahami tentang budaya positif yang saya pelajari di JGB, di pendidikan guru penggerak ini. Dan nantinya apabila terjadi bagi Bapak Ibu ada yang kurang, ada yang salah, ada yang mau ditambah atau diperbaiki, saya mohon dengan sangat nanti arahan atau sanggahan dari Bapak Ibu untuk kesempurnaan dari pemahaman saya terhadap budaya positif di sekolah ini. Kemudian nanti juga mungkin di antara kita ada yang perlu kita tahu, ada yang perlu kita dengar tentang budaya positif ini. Bila bisa ditanyakan, nanti kita jawab secara bersama-sama. Kalau seandainya saya tidak bisa untuk menjawab, mungkin nanti akan kita jawab secara forum. Juga apabila nanti menemui kendala, nanti akan saya bawa ke PP belajar praktik. Kemudian apabila juga pertanyaan itu memang sulit untuk dijawab, baru nanti saya akan ke fasilitator. Namun juga apabila di fasilitator nggak menemukan jalan keluarnya, kita bawa ke instruktur. Tetapi apabila di instruktur juga tidak menemui jalan keluarnya, mungkin kita akan masalah itu selesai. Bapak Ibu ya. Oke. Budaya positif. Nah, sebelum kita mulai, saya menanyakan
apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif di sekolah? Mungkin ada dari Bapak Ibu untuk memberi semacam pengetahuan atau pemahamannya tentang budaya positif yang ada di sekolah. Mungkin siapa Bapak Ibu? Budaya itu adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, isi di dalamnya itu adalah positif, budaya positif, hal-hal yang positif. Contohnya seperti kita menyarankan ya, kalau di dalam budaya positif ini tidak mengharuskan, tetapi menyarankan untuk siswa dalam kerapian berpakaian, dalam kedisiplinan waktu. Nah, itu kan salah satu dari budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pengalamannya atau pengetahuan tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin saya sedikit memberikan contoh seperti yang Bapak Ibu telah tanyakan tadi, yaitu apa yang Bapak atau Ibu ketahui tentang budaya positif. Nah, jadi yang saya ketahui tentang budaya positif di SMK Negeri 3 Sungai Penuh ini yaitu misalnya seperti datang ke sekolah tepat waktu atau tidak terlambat datang ke sekolah, kemudian ketika masuk kelas guru memberikan salam, kemudian disambut oleh siswa, kemudian berdoa sebelum belajar, itu juga termasuk dari budaya positif. Kemudian mematuhi peraturan atau tata tertib sekolah seperti yang Bapak Yogi jelaskan tadi, termasuk kerapian dalam berpakaian, itu juga termasuk salah satu contoh dari budaya positif. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sempurna sekali yang disampaikan oleh Ibu Ayu tentang budaya positif yang ada di sekolah. Mungkin Bapak Ibu lain yang mau menyampaikan, ada lagi? Oke, Bapak Ibu, ya sesuai dengan pemahaman saya yang saya terapkan di sini, itu tentang budaya positif. Ini apa itu budaya positif? Ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dengan budaya positif, siswa akan tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter dan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salah satu upaya agar terbentuk budaya positif di sekolah adalah perlunya interaksi antara guru dan siswa untuk sama-sama mewujudkannya. Dengan demikian, perlunya adanya pemahaman oleh guru dan siswa tentang penerapan budaya positif ini. Nah, budaya positif ini merupakan berbagai bentuk nilai-nilai universal yang ada di sekolah. Nilai-nilai universalnya nanti akan kita lihat apa saja, dan juga mewujudkan profil pelajar Pancasila yang merupakan sebuah pendidikan untuk pendidikan berkarakter. Itu yang akan kita wujudkan di sekolah kita yang sekarang sudah bagus untuk kita sempurnakan, ya Bapak Ibu ya. Nah, tujuan dari budaya positif ini itu untuk membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Jadi karakter yang ada di anak ini untuk kita buat lebih baik lagi, untuk kita tuntun anak ini untuk menjadi
pribadi yang lebih baik lagi. Ingat, kata menuntun dengan kata menuntut itu beda ya Bapak Ibu ya. Nah, kita sepakat ya Bapak Ibu ya, kata menuntun dengan kata menuntut itu jauh berbeda walaupun katanya hampir sama. Kemudian kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah untuk membentuk karakter. Itulah mengapa banyak program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter murid. Nah, itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian budaya positif ini bagaimana cara kita mewujudkannya? Nah, di sana ada 7 cara menurut pemahaman saya, yaitu dengan perubahan paradigma belajar, kemudian dengan disiplin positif, kemudian dengan motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, kemudian keyakinan kelas, terus posisi kontrol guru, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, inilah yang akan kita gunakan nanti, yang akan kita pahami untuk menuju yang namanya budaya positif Bapak Ibu. Ya, terakhir nanti ujungnya di segitiga restitusi. Mungkin segitiga restitusi juga sudah Bapak Ibu lihat pada pertemuan kita sebelumnya yang saya praktekkan di sekolah, tentang bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh anak. Oke, yang pertama tadi itu perubahan paradigma belajar. Ya, ini pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka yang merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau student centered learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi di pembukaan, pembelajaran itu berporos atau berpusat kepada siswa. Artinya di dalam pembelajaran ini semuanya berpusat pada siswa. Kita menghamba para siswa. Ingat, kata menghamba bukan arti sini, bukan artinya kita tunduk kepada siswa, bukan. Artinya kita membuat pribadi siswa itu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Contoh sedikit, misalkan di dalam satu kelas itu si A, si B, si C sampai si Z itu semuanya karakternya berbeda. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Kita menerima siswa baru di sekolah kita dari SMP itu dari latar belakang yang berbeda, dari SMP A, SMP B sampai SMP Z. Kemudian dari daerah A, B, C sampai Z. Itu karakternya semua berbeda. Nah, itu yang akan kita tuntut dari karakter-karakter mereka itu menjadi pribadi yang lebih baik, tidak menuntut untuk menjadi pribadi orang lain. Contoh, si Ani, kita tidak menuntut si Ani menjadi si Rana misalnya. Kenapa? Karena pemahaman mereka berbeda, motivasi belajar mereka berbeda, pemahaman tentang penguasaan materi mereka berbeda. Sama halnya kita berikan dia sebuah mangkok bakso dalam waktu yang bersamaan, dimulai dalam waktu yang bersamaan, yakin dan percaya bakso itu tidak akan habis dalam waktu yang bersamaan. Artinya kita tidak menuntut si anak A itu menjadi si anak B, tetapi bagaimana kita membuat anak A ini menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan porsinya untuk menuju yang namanya karakter dan budaya positif yang ada di sekolah itu. Kita tidak bisa menuntut si A ini menjadi si B, harus si A nya harus jadi si B, tidak. Itu menuntut katanya. Tapi kalau kata menuntut itu kita membuat si anak ini menjadi pribadi dia sendiri untuk menjadi lebih baik dari pribadi yang sebelumnya. Kemudian disiplin positif Bapak Ibu. Ini merupakan cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri
melakukan sesuatu tanpa diiming-iming hukuman, suguhkan ancaman maupun hadiah. Disiplin akan membentuk karakter positif anak agar kelak ia mampu menentukan sendiri mana tindakan yang harus dilakukan dan mana yang sebaiknya dihindari. Nah, kemudian disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab, tertib, serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Arti kata, kita tidak bisa melarang seorang anak itu mencari kesenangan dia sendiri, tetapi kita bisa menyadarkan mereka bahwa ini baik dan ini buruk. Kita berikan pemahaman kepada mereka sehingga tujuan kita mereka dapat memahami, oh iya, ini baik dan ini buruk. Dan secara tidak langsung kita sudah membatasi mereka untuk melakukan hal-hal yang negatif. Contohnya, jangan keluar kelas saat belajar. Jangan ini saat belajar. Tetapi kalau anak itu ingin melakukannya, karena itu merupakan bagian dari kebutuhan tadi, nanti akan kita ketemu kebutuhannya, itu kan tetap dilakukan. Tetapi apabila kita beri kesadaran, mungkin guru BK jauh lebih paham, kita beri asesmen kepada mereka, beri konseling kepada mereka dengan cara dari hati ke hati ini segala macam, sehingga mereka menyadari itu tidak baik. Itu boleh dilakukan apabila di luar jam pelajaran, sehingga mereka paham secara tidak langsung sudah membatasi mereka untuk tidak melakukan hal tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu ya pemahaman saya. Kalau salah nanti tolong tolong disahkan atau juga dimasukkan. Oke, sebelumnya kita biar nggak tegang ya Bapak Ibu ya, kita seperti dulu. Di sini buatlah kalimat dengan dua kata dan disambung oleh rekan guru lain. Contohnya Bu Ayu sayang, kata Bu Ayu misal oleh Bu Reni disambung dengan sekolah. Nanti Bu Reni melempar ke siapa lagi? Dari kata Bu Reni tadi sekolah. Siapa lagi yang Bu Reni tunjuk terserah ya, tidak harus berurutan. Nanti guru yang lain itu menyambut dengan kata apa? Apa itu versi Ibu itu atau Bapak itu? Setelah itu nanti dilempar lagi. Oke Bapak Ibu ya. Contoh Bu Ayu, silakan sampaikan. Dari saya dulu ya. Kata pertama dari saya anak. Saya lempar ke Bu Ayu. Kita Ya, anak disiplin misalnya. Disiplin belajar. Oke. Sini ya, kita mulai ya. Dari saya mulai ya. Oke, dari saya mulai. Saya mulai sekolah. Pak Yopi. Oke, ada sini sekolah, disiplin di kelas, belajar. Ini ya. Pak baru ya. Pak Sapi. Oke, saya mulai dengan kata guru. Silakan Pak Sapi. Mengajar. Lanjut ke siapa lagi yang Bapak tunjuk? Bu Reni. di ruangan. Silakan lemparkan lagi Bu Reni. Ke Bu Linda. Di ruangan. Lapor. Lanjut Bu Linda, siapa lagi Bu? Oke, lanjut lagi Bu. Ke Pak Tono. Multimedia supaya semangat. Satu kata. Oke, silakan lanjutkan ke siapa lagi Pak? Gimana Puter? Nggak boleh kata-kata ya Pak. Katanya Pak. Oke, itu ya untuk ekspresi pertama. Atau kita hitung lagi. Oke ya,
breaking lagi, mungkin kita sejenis permainan. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Permainannya lawan kata yang saya sebutkan. Bapak Ibu mempraktekkan lawan dari kata yang disebutkan menggunakan tangan saja. Ya Bapak Ibu ya. Ini misalkan saya sampaikan yang namanya panjang. Panjang, Ibu lakukan seperti ini. Kalau pendek, Ibu seperti ini. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Panjang, pendek, panjang, pendek, 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 panjang, pendek, panjang. Oke, ulang untuk kita. Silakan kembali Bapak Ibu. Kita nggak terlalu tegang ya Bapak Ibu ya. Oke, biar kita lebih itu lagi. Nah, kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Apa yang menyebabkan manusia itu berperilaku atau apa yang menyebabkan manusia itu melakukan sesuatu hal? Yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari seseorang. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu sudah nampak gambarannya Bapak Ibu ya. 3 motivasi perilaku. Apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan sesuatu? Itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapat imbalan. Mendapat imbalan seperti kita bekerja, melakukan sesuatu untuk mendapatkan upah untuk kebutuhan kita. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang kita katakan dengan kebutuhan manusia. Ini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kemudian kebebasan atau freedom, kemudian kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Jadi itu kebutuhan kita Bapak Ibu, dan itu juga kebutuhan seluruh manusia, termasuk murid-murid kita Bapak Ibu. Nanti perlu kita pahami. Contohnya anak kita sedang belajar, karena kita nggak masuk, dia berkeliaran di depan kelas kita. Dia nggak mau belajar, dia ingin berkeliaran di depan kelas, hanya bermain dengan kawan-kawannya. Mereka sudah memposisikan dirinya mendapatkan kebutuhan mereka di bidang apa Bapak Ibu? Oke, kebebasan, mereka yang bebas. Itu. Nah, kemudian kita sedang belajar, anak kita ingin pergi ke kantin, ingin makan misalnya. Di sana mereka sudah memposisikan dirinya mendapatkan kebutuhan dia di bidang survival atau bertahan hidup, karena di sana itu ada yang namanya lapang ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi itu kebutuhan Bapak Ibu. Nanti kita lihat bagaimana cara memposisikannya. Nah, kemudian 5 kebutuhan manusia. Ada kasih sayang dan rasa diterima yang tadi ini, yang bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Oke, yang tadi kita bahas satu persatu.
Kebutuhan bertani di sini Bapak Ibu atau sosial, ini kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis ini sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi yang kebutuhan kita sampaikan tadi, anak pergi makan pada saat belajar dia lapar, seperti itu. Oke, kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, contohnya Bapak Ibu, seandainya di dalam satu kelas itu ada 20 orang, di dalam 20 orang itu ada 2 orang siswa yang tidak berkumpul. Kan ada tuh siswa siswa dari daerah ini kumpul dengan dia, dan tapi kumpul dengan mereka ada. Tinggal 2 orang yang nggak ada kawannya. Oke, jadi 2 orang ini belum mendapatkan kebutuhan dasar mereka di bidang rasa ingin diterima, tidak diterima oleh kawan-kawannya. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Kemudian contoh yang diterima, ada 6 orang ini, masuk 1 orang, mereka berkumpul diterima dengan baik. Nah, anak yang terakhir tadi sudah mendapatkan kebutuhan rasa diterima. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Sekali lagi saya sampaikan, ini saya tidak mengajar ya Bapak Ibu ya. Saya berbagi pengalaman. Jika salah tolong nanti dicatat, jika benar tolong nanti di kasih upload Bapak Ibu ya. Oke, kemudian penguasaan, ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini rasanya semuanya sudah kita jumpai di siswa kita pada saat kita belajar. Nih, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem, self-system, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ini pernah kita lihat, mungkin rasanya semuanya kita sudah pernah lihat ya Bapak Ibu ya. Di dalam satu kelas itu ada di antara mereka 1 atau 2 anak kita yang menonjol. Apa-apa aja dia yang dulu, apa-apa aja dia yang bertanya. Ya, itu dia sedang menggapai atau ingin mendapatkan kebutuhan dia dengan pengakuan atas kemampuan. Artinya ingin diakui bahwa dia bisa. MPO lah bahasa kita. Kemudian kebebasan Bapak Ibu, ini kebutuhan akan pilihan. Mereka boleh memilih bebas. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini rasanya juga sudah pernah ya kita lihat di kelas kita, anak-anak yang memiliki tipe-tipe seperti ini. Semuanya mungkin rata-rata sudah pernah kita lihat. Kemudian kesenangan, ini kebutuhan dari rasa senang. Kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Belajar, ini sesuai saya dapatkan dari bukunya. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang,
suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Contohnya, apalagi guru olahraga itu sangat sering sekali mengalami hal seperti ini. Ada 1 atau 2 orang anak, mereka menonjol sekali di olahraga. Itu yang mereka senangi, yang dia senangi. Yang dia senangi, senang melakukannya sehingga dia lebih dari kawan yang lain. Sementara pada saat belajar di kelas, dia nggak ada sama sekali. Tetapi pada saat praktek, dia hebat, ada terus, awal terus. Nah, datang kita dipanggil dia. Olahraga apa katanya? Nah, itu biasa ditemukan oleh olahraga. Nah, ini yang dikatakan dengan keyakinan kelas. Ini salah satu budaya positif yang dapat diterapkan adalah dengan membuat keyakinan kelas. Nanti sama-sama kita lihat bagaimana caranya Bapak Ibu. Ini menurut versi saya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan. Nah, nilai-nilai universal ini apa saja? Oke, yang pertama ada profil pelajar Pancasila ya. Seperti kita ketahui ada 6 profil pelajar Pancasila, itu beriman, ini tentang ketuhanan, kemudian tentang kemandirian, kemudian tentang bernalar kritis, kemudian tentang berkebinekaan global, tentang hubungan kita dengan masyarakat atau dengan dunia luar, kemudian bergotong royong, kemudian kreatif. Itu nilai-nilai universal yang ada yang pertama. Kemudian menurut IPO atau Penelitian Program atau PYP, ini dikategori itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini nilai nilai. Oke. Nah, ini nilai universal yang ketiga itu proyek-proyek nilai kebajikan. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterusterangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, sampai ke keteguhan hati, rendah diri dan pengabdian. Itu semua yang ada pada yang namanya karakter pada manusia, kata nilai-nilai universal. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas yang sudah saya coba praktekkan di sekolah kemarin tentang kesepakatan dengan setiap siswa di kelas. Mereka menyepakati sendiri apa yang mereka inginkan tentang peraturan yang ada di kelas. Ini, yang contohnya peraturan yang mereka inginkan ini pertama itu mereka sendiri yang menciptakan ya, bukan kita minta, bukan kita haruskan. Kita tanyakan apa keyakinan-keyakinan yang akan kita jalankan di kelas ini 1 tahun ke depan selama kalian berada di kelas ini. Contohnya kita mengatakan 1 tahun. Oke, mereka tulis di sticky note atau kertas, nanti ditempelkan. Nah, dapatlah dari sekian banyak siswa itu dapatlah 6 buah pernyataan yang sama, 7 buah pernyataan yang sama. Sehingga saya bodohkan, saya kumpulkan menjadi 7 di sana. Itu yang pertama, kata siswa yang laki-laki ini 1 semester maksimal 3 kali alfa. Tunggu. Kemudian masuk kelas tepat waktu, itu kata siswa yang cewek. Kemudian melaksanakan piket sesuai jadwal. Itu semua yang mereka inginkan. Itu menurut bahasa mereka. Nah, kita dari bahasa-bahasa mereka itu kita buat menjadi bahasa yang positifnya, bahasa enak didengarnya. Contohnya tentang 1 semester maksimal 3 kali alfa. Nah, ini kita buat yang untuk yang kata positifnya sebaiknya apa ini? Sebaiknya kehadiran 100%. Artinya tidak 3 kali apa tadi. Sebaiknya kehadiran 100%. Nah, seperti itu kata yang positifnya. Kemudian masuk ke
keyakinan kelas tadi itu yang seluruhnya yang apa tentang yang setelah itu masuk kelas tepat waktu kita positifkan apa itu berkomitmen untuk datang tepat waktu, artinya ada kata positifnya di sana. Oke, masuk ke keyakinan kelasnya ya, yang akan kita tetapkan menjadi poster di kelas untuk kita terapkan 1 tahun, yaitu tentang yang pertama tadi masuk kelas tepat waktu, disiplin, kemudian bertanggung jawab, kemudian sopan santun, jujur, menjaga perasaan. Nah, itulah di sana terbentuk sebuah keyakinan yang ada di kelas itu yang diterapkan atau diikuti bersama oleh seluruh anggota kelas selama 1 tahun ke depannya. Nanti kita sepakat semuanya, sepakat. Kalau Anda yang masih tidak sepakat, di mana yang dia tidak sepakati atau ada usul lain dari dia, kita ikuti semuanya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini tidak ada paksaan untuk siswa. Nah, Bapak Ibu, ini yang dikatakan yang tadi cara untuk mencapai budaya estetik positif yang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini ada sebagai manajer, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai penghukum. Nah, di antara 5 posisi ini, posisi manakah yang menurut Bapak Ibu paling bagus diterapkan kepada siswa? Oke, sebagai teman. Oke, ya, itu sebagai teman ya. Artinya kita menempatkan posisi kita sebagai teman dengan siswa sehingga membuat peluang, membuka ruang bagi kepada siswa untuk mencapai unek-uneknya lah atau apalah kebutuhan kita untuk bisa kita analisis untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oke. Nah, kalau sesuai dengan pemahaman saya itu sebagai manajer. Nanti sebagai manajer kita istilahnya bukan apa namanya? Kita menasihati ya, tapi mendidik agar perilaku siswa itu dari perilaku yang salah menjadi merubah perilaku yang salah itu menjadi nilai-nilai penguat bagi siswa itu sendiri untuk kembali ke kelompoknya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu caranya dengan segitiga institusi. Itu nanti akan saya tampilkan bagaimana segitiga institusi. Itu mereka semua sudah kita jelaskan tadi. Kemudian sebagai pemantau, hanya memantau dan memberi penilaian kepada siswa. Itu patokannya nilai. Kemudian membuat rasa bersalah ini yang tidak bagus ya Pak Ibu ya. Membuat rasa bersalah yang membuatkan anak itu menjadi murung, takut, sedih, dan segala macam. Contohnya seperti ini, kamu, ibu nggak suka itu salah. Artinya dia merasa dia salah gitu. Artinya nanti akan berefek walaupun itu nggak terlalu apa menurut kita, tetapi itu akan membawa efek atau dampak yang cukup besar bagi siswa, apalagi penghukum. Kamu datang terlambat, orang sudah belajar dari 15 menit belajar. Pak, sepatu kamu beda lagi dengan siswa lain. Buka sepatumu, 1 hari ini kamu nggak pakai sepatu. Itu namanya dengan penghukum. Yang artinya siswa akan merasa sedih, merasa malu, dan tidak menutup kemungkinan siswa akan merasa dendam kepada guru tersebut. Itu berarti berdampak negatif. Nah, ini kita hampir masuk ke segitiga restitusinya. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan yang saya bilang tadi kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Mereka menyadari kesalahannya, mereka mencernanya, merenungi, dan keluar dari kesalahan itu berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan bersikap lebih baik lagi. Itu ya yang dikatakan cara melakukan yang seperti yang mana dengan tadi. Itu segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah,
kemudian menanyakan keyakinan. Oke, menstabilkan identitas ini bisa kita lakukan dengan memanggil siswa, menanyakan bagaimana kabarnya. Contohnya datang siswa bertanya bagaimana kabarnya. Ini biasa ini. Bagaimana kabarnya? Ibu Di tahu nggak kenapa bapak panggil? Kenapa ibu panggil ke sini? Enggak bu, kenapa? Tadi ibu ini ya. Contohnya bu, oke ini kan biar lebih itu ya bu. Di dalam video saya sudah saya buat. Maka kita ya. Ini contoh video dulu. Menurut versi saya lebih ya. Dilakukan penjelasan. Dilakukan budidaya dipanggil oleh guru. Ini skenario percakapannya oleh guru. Oke. Nanti kita panggil anak tersebut, kemudian dia datang ke ruangan kita. Ini yang dikatakan dengan menstabilkan identitasnya. Guru menanyakan, selamat pagi Fadil. Fadil nama anak tadi. Fadil jawab, selamat pagi Pak. Fadil tahu Pak kenapa Bapak panggil ke ruangan Bapak? Enggak tahu Pak. Tadi Pak masuk kelas. Pak kan wali kelas Fadil. Nah seperti biasa kita bagikan Pak ngecek pikiran siangnya, Pak ngecek harian siswa. Tadinya Pak temukan ada 3 orang pikir. Nah dari sana dia sudah tahu apa kesalahannya. Nah jadi sementara kan yang pikir setiap hari seharusnya kan 4 orang ya. Nah dia sadar di sana. Iya Pak. Nah sekarang dah tahu Pak ya kenapa Pak panggil ke ruangan Bapak. Tahu Pak karena saya tidak melaksanakan tugas piket kelas Pak. Nah itu yang Pak Dil kejadiannya. Tapi tidak apa-apa. Jangan takut Fadil, Bapak tidak marah. Toh semua orang pernah berbuat salah, ya. Jadi, ya Pak, Fadil minta maaf. Nah, ini masuk ke validasi tindakan yang salah juga di dalam percakapan itu, tetapi sudah masuk ke yang dikatakan dengan validasi tindakan yang salah. Guru menanyakan, ngomong-ngomong kenapa Fadil tak ikut bikin kelas? Ini sudah masuk ke kata pertanyaan. Karena saya bangunnya kesiangan Pak. Kenapa sampai bangunnya kesiangan Fadil? Karena tadi malam kasihkan nonton, jadi tidurnya malam Pak. Emangnya jam berapa kali tidur malam tadi? Jam 12 Pak. Wah, itu udah malam kali ya Fadil? Iya Pak. Iya, nggak apa-apa. Wajar saja, karena kita juga butuh hiburan ya Fadil ya. Ya Pak, tapi kalau boleh Pak sarankan,
Nah, jadi kalimatnya di sini tidak mengharuskan ya. Jadi menyarankan lain kali nontonnya kalau bisa sore aja, habis pulang kelas. Kalau malamnya kan waktunya kita istirahat. Iya baik Pak. Itu validasi tindakan yang salah. Memvalidkan. Nah, ini yang terakhir tentang menanyakan keyakinan. Jadi nah, oleh karena sikap Fadil tersebut, teman-teman Fadil merasa dirugikan enggak? Iya Pak. Teman-teman saya merasa dirugikan. Fadil ingat nggak kesepakatan kelas kita? Nah, kita kembalikan ke kesepakatan kelas yang sudah kita buat tadi. Ingat Pak, kira-kira kesepakatan yang mana yang Fadil langgar? Kesepakatan tentang pilihan kelas Pak. Oke, jadi Fadil mau nggak memperbaiki keadaan ini? Nah, itu inti dari menanyakan keyakinan. Dia mau memperbaiki kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mau Pak, kira-kira tindakan apa yang ingin Pak dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan membersihkan kelas nanti pas pulang sekolah sendirian, dan saya tidak akan menonton sampai larut malam lagi, dan saya akan tidur lebih cepat malam hari. Dia yang memberi solusi sendiri Bapak Ibu. Nah, jadi tidak kita yang memberikan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Oke, baik. Nah, lalu kita beri penguatan di sana. Akhirnya kita beri penguatan. Baik, nah sedikit masukan buat Fadil. Memang kita sebagai manusia senang melakukan hal yang kita senangi sampai kita lupa waktu. Akan tetapi kita ingat posisi dan tanggung jawab kita sebagai apa. Dan dalam hal ini Fadil sebagai siswa ya, jadi harus tahu apa yang baik dan buruk yang harus Fadil lakukan. Ya siap Pak, terima kasih Pak. Betul. Tadi contohnya video. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Karena jelas dengan suara. Ini juga lepek kok. Yang terakhir Halo Kak. Oke, itu contoh video pertama. Contoh skenario video yang sebelum tadi. Yang satunya bola sekolah.
bagaimana sholat di sana. Nah, itu contoh skip bisa Bu di start itu. Oke, tampilkan di sini yang pertama menstabilkan identitas. Kita menanyakan apa yang terjadi kepada siswa tersebut, apa salahnya. Dia mengakui kesalahannya di sana. Itu yang dikatakan dengan menstabilkan identitas. Itu dia siswa, nah kesimpulannya siswa mengakui kesalahannya, artinya menyadari dia salah. Itu menstabilkan identitas seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah itu terjadi, contohnya jadi ngomong kenapa sedang bolos, jadi memvalidasi alasan kenapa siswa tersebut melakukan hal yang salah tersebut. Tadi kita memvalidkan kesalahannya, menentukan kesalahannya, menyadarkan kesalahannya, kemudian yang kedua memvalidkan alasannya kenapa melakukan hal tersebut. Lalu terakhir, bagaimana cara jalan keluar dari masalah tersebut dan kita beri pemahaman. Contohnya, oleh karena sikap bicara tersebut siapa yang dirugikan? Saya sendiri Pak. Yang terakhir kata kuncinya, saya tidak akan main game saat jam sekolah lagi. Dia yang memberikan jalan keluarnya sendiri. Dan saya akan mengulang pelajaran yang tertinggal dengan meminjam buku teman dan memindahkan catatan ke buku saya dan meminta bantuan kawan untuk sedikit menjelaskan kepada saya tentang materi tersebut. Nah, artinya dia yang memberikan solusi dari masalah yang sudah dia buat. Lalu terakhir kita beri penguatan. Iya, bagus. Jadi memang kita kadang melakukan sesuatu yang membuat kita senang, tetapi kita kadang lupa bahwa yang kita lakukan itu salah. Nah, jadi kedepannya saran Bapak masih di kata saran Bapak Ibu ya, jangan mengharuskan. Bapak pandai-pandailah kita melakukan sesuatu yang sesuai peran kita sebagai pelajar. Itu kata kuncinya. Jadi setelah dia menyampaikan bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya, kita beri penguatan. Ini contoh video. Ini menstabilkan identitas, menanyakan apa salahnya.
Oke, ini referensi terakhir yang dirasakan oleh siswa setelah ini ada dulu Oke, itu kata kuncinya Pak Bu. Saya merasa lega karena Bapak Ibu guru tidak marah kepada saya. Oke, itu Bapak Ibu ya, itu tentang segitiga restitusi, bagaimana cara melakukannya terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Artinya kita membuat siswa itu sadar akan kesalahannya dan mengembalikan karakternya yang salah tadi menjadi karakter yang baik. Ya, artinya dia belajar dari karakter tersebut untuk keluar dari pribadi yang buruk tadi menjadi pribadi yang lebih baik lagi pada kelompoknya. Oke Bapak Ibu, sampailah kita kepada yang namanya kesimpulan. Jadi menurut pemahaman saya, salah satu upaya agar terbentuknya budaya positif di sekolah adalah perlunya interaksi antara guru dan murid. Dengan demikian, perlu adanya pemahaman oleh guru dan siswa tentang penerapan budaya positif. Artinya, budaya positif ini tidak hanya ditentukan oleh guru, melainkan juga disepakati dengan siswa atau murid. Bukan guru yang menentukan, tetapi hasil umpan balik dari siswa yang kita kewujudkan menjadi sebuah keyakinan kelas yang kita terapkan bersama di kelas tersebut. Namun demikian, tentu harus ada pemahaman guru dan murid atau siswa di dalam hal ini. Itu Bapak Ibu sekilas tentang pemahaman saya yang saya dapat dari pembelajaran studi penggerak ini. Dan menyadari mungkin itu terlalu sedikit dari yang saya dapatkan dari pembelajaran yang diberikan. Maka dari itu saya mohon mungkin masukan dari Bapak Ibu guru yang tentunya lebih memahami daripada saya tentang budaya positif ini. Mungkin Bapak Ibu boleh siapa yang ingin memberi masukan. Oke, untuk kebetulan di sini ada guru bimbingan konseling ya. Mungkin pengalaman atau pemahamannya jauh lebih banyak daripada kita guru hotel biasa atau guru. Silakan kepada Bu Ayu, nanti silakan. Baik, Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya hanya berbagi pengalaman sedikit ya Pak. Jadi dalam kita membimbing siswa itu memang kita tidak boleh menjudge siswa itu, misalnya suatu kesalahan yang dia lakukan itu kita tidak boleh langsung menghakimi dia itu di depan kelas seperti itu. Misalnya seperti yang Bapak contohkan tadi videonya, dia tidak piket, tidak melakukan piket kelas. Lalu kita sebagai guru itu tidak boleh di situ aja kita langsung, oh kamu kenapa nggak piket ini ya, langsung kita maksudnya itu langsung kita marah di situ seperti itu, langsung kita beri hukuman di situ, itu tidak boleh. Nah jadi sebaiknya kita panggil ke ruangan, kalau di kita itu kan ada ruangan khusus untuk konseling seperti itu. Nah jadi kita tanyakan seperti yang sudah Bapak berikan contoh tadi, memang seperti itu. Jadi kita tanyakan terlebih dahulu kenapa dia tidak melakukan piket kelas, pasti dia punya alasan seperti itu. Misalnya tadi terlambat ke sekolah karena misalnya main game, tidur terlalu larut malam seperti itu. Setelah dia menceritakan permasalahannya tersebut, kita juga maksudnya di sini sebagai guru itu kita harus mendengar ceritanya dia terlebih dahulu seperti itu. Tidak boleh kita yang banyak berbicara di depan siswa, tetapi kita harus fokuskan dulu ke dia seperti itu. Kita tanyakan biar dia bercerita, maksudnya tuh peluang bercerita seperti itu. Tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Kalau masih ada yang ditutup-tutupi, tentu kita tidak tahu apa solusi dari pemecahan masalah yang sedang siswa alami tersebut seperti itu. Nah, jadi setelah ditanyakan, setelah siswa tersebut bercerita, barulah seperti yang Bapak Yogi bilang tadi, tindakannya ke depan gimana seperti itu. Jadi bukan guru yang memberikan, oh kamu harus seperti ini ya, ke depannya kamu harus seperti itu. Tetapi kita harus menanyakan tindakan apa selanjutnya yang akan kamu lakukan. Nah, jadi dia tahu sendiri, oh Bu saya salah, ke depannya saya akan memperbaiki diri, saya akan piket terus seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak boleh kita sebagai guru mencap oh siswa itu nakal, siswa itu seperti ini. Tapi kita cari dulu tahu kenapa dia seperti itu. Pasti ada alasannya seperti itu. Nah, jadi tidak boleh memarahi siswa di depan umum karena itu akan terkena mental siswa tersebut. Jadi kita panggil per individunya. Nah, jangan langsung menjudge di depan kelas. Oh kamu nggak hadir kemarin ya ini. Ah itu tidak boleh. Jadi harus kita panggil mungkin ke ruang konseling atau ke ruang guru. Nah, jadi kita tanya hati ke hati seperti itu. Kalau kita langsung marah, tentu siswa tersebut juga akan lebih memberontak. Tentu dia akan benci kita. Kok ibu itu di depan umum seperti itu gitu. Apa kata kawan-kawan saya? Nah, jadi dia lebih memberontak, dia benci kita. Seharusnya kita bisa menjadi teman atau tempat dia bercerita, tetapi karena mungkin mulut kita yang kasar, kita tidak tahu posisi kita marah. Nah, jadi dia gak suka kita misalnya, mungkin dia gak mau masuk lagi dengan kita karena udah tersinggung tadi. Seperti itu Pak. Jadi sebagai guru kita harus bisa memposisikan diri. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena luar biasa ya, kita dapat pemahaman atau ilmu baru dari Ibu Guru kita Bu Ayu. Kebetulan beliau guru BK yang tentunya seperti kita dengar tadi sudah jauh lebih berpengalaman dari saya sendiri ya tentang pemahaman mengenai disiplin di sekolah tadi. Terima kasih Bu Ayu, terima kasih sekali lagi untuk tambahan ilmunya. Nanti akan kita perbaiki mana yang salah, nanti akan kita masukkan kutipan-kutipan dari Bu Ayu tadi. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain atau ada pertanyaan mungkin yang Bapak Ibu belum mendapatkan benang merahnya di sini.
Mungkin silakan Bapak Ibu. Bu Win, silakan Bu Win. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini bersama Pak Yogi, saya sangat tertarik dengan materi yang Pak Yogi sampaikan. Kemudian ini saya sedikit ada sebuah pertanyaan yang mengganjal di kepala saya tentang segitiga institusi ini. Di sekolah kita alhamdulillah tahun ini banyak siswa-siswa laki-laki, jadi bertambahlah tugas guru BK dan guru-guru yang lain. Dan yang jadi pertanyaan saya di sini, misalnya jika terjadi kasus perkelahian dan narkoba begitu, apakah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi ini atau bagaimana Pak? Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Fitria yang sudah memberikan pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab ya. Tapi alhamdulillah kebetulan ada Ibu BK kita di sini, mungkin bisa membantu saya nanti. Oke, jadi yang disampaikan dan ditanyakan oleh Ibu Fitria tadi, apabila di sekolah kita temukan ada murid atau siswa yang berkelahi dan menggunakan narkoba, apakah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi tadi? Oke, mungkin menurut pemahaman saya sendiri, mudah-mudahan nanti bisa diluruskan oleh Bu BK, untuk berkelahi, siswa yang berkelahi tadi mungkin rasanya kalau menurut saya bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi tadi. Bisa kita menanyakan apa masalahnya, bisa kita menanyakan apa penyebabnya, dan bisa kita menanyakan atau memberi ruang kepada mereka untuk membuat solusi sendiri bagaimana mereka menyelesaikan masalah mereka berdua itu sampai mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi nanti yang kita maksud itu menjadi kawan lagi mereka berdua tertentu dengan pemahaman yang kita berikan nantinya. Itu mungkin di yang berkelahi ya Bu ya. Kalau untuk narkoba ini merupakan suatu zat yang menyerang ke otak ya atau pemikiran dan juga langsung berhubungan dengan tubuh. Jadi kalau menurut pemenangan saya, kalau untuk kasus siswa yang menggunakan narkoba mungkin belum bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Kenapa? Karena untuk mencari jalan keluarnya tidak bisa dengan hanya pemahaman. Kalau segitiga restitusi ini jalan keluarnya bagaimana siswa itu memberikan jalan keluar yang dia inginkan dan guru mencari pemahaman, memberikan pemahaman dan penguatan tentang jalan keluar yang ia berikan tadi. Tetapi kalau tentang narkoba, itu narkoba sifatnya kecanduan ya Bapak Ibu ya. Itu dengan pemahaman saja mungkin rasanya tidak bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Kenapa? Karena narkoba mungkin arahnya ke rehabilitasi. Karena untuk menyelesaikan kecanduan yang ada pada diri orang tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya dari pertanyaan Ibu Fitria tadi. Bagaimana Ibu Ayu? Ada tambahan? Ada tambahan? Oke, silakan Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan dari Ibu Fitria tadi tentang perkelahian dan narkoba. Jadi kalau menurut saya,
Kalau perkelahiannya termasuk perkelahian yang tidak terlalu berat, tidak menimbulkan korban, menurut saya masih bisa kita sebagai guru untuk mengatasinya. Tetapi juga harus kerjasama, karena guru itu juga tidak bisa bekerja sendiri, guru BK juga tidak bisa bekerja sendiri. Jadi nanti ada kerjasamanya, baik dengan wali kelasnya, dengan wakil kesiswaan, dengan kepala sekolah, maupun dengan kedua orang tua siswa. Jadi harus kita panggil orang tuanya seperti itu. Kalau kasus perkelahiannya belum begitu berat atau belum menimbulkan korban, jadi masih bisa kita selesaikan di sekolah atau secara damai seperti itu. Tetapi kalau kasusnya sudah berat, sudah sampai ada yang meninggal, atau sudah sampai ada yang babak belur, dianiaya keras misalnya, itu kita sebagai guru itu ada yang namanya alih tangan kasus seperti itu. Karena kasus-kasus yang berat ini tidak bisa kita sebagai guru untuk menanganinya, maupun kasus narkoba. Kalau narkoba itu bukan wewenang kita sebagai guru, jadi nanti itu ada namanya alih tangan kasus. Nah, jadi kalau narkoba ini lebih tepatnya kemana gitu? Misalnya ke kepolisian atau di rehab seperti itu. Jadi bukan wewenang kita sebagai guru baik guru umum maupun baik guru mata pelajaran dan guru BK. Nah, jadi di dalam menangani kasus siswa itu terkadang ada kasus yang bisa kita tangani dan ada kasus yang perlu kita alih tangan kasuskan. Seperti kasus narkoba itu sepertinya itu udah berat seperti itu. Apalagi yang sudah kecanduan itu kan butuh rehabilitasi. Nah, jadi kita alih tangan kasuskan seperti itu. Juga dengan perkelahian, kalau perkelahiannya masih bisa, maksudnya masih ringan, masih bisa diselesaikan, nah itu masih bisa kita lakukan konseling. Misalnya kita tanyakan kenapa bisa terjadi perkelahiannya seperti itu, dengan kerjasama baik guru BK, wali kelas, wakil kesiswaan, kepala sekolah maupun kedua orang tuanya. Tapi kalau kasus narkoba memang itu butuh alih tangan kasus. Nah, mungkin itu sedikit teman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari BK, tapi sudah komplit menurut kita ya Bapak Ibu ya, yang disampaikan oleh Ibu Ayu tadi, guru BK. Kita rasa sudah komplit sekali tentang jawaban dari pertanyaan Bu Bia tadi. Oke, kalau seperti yang saya sampaikan tadi, pemahaman saya setelah mendengar yang disampaikan Ibu Ayu dari BK tadi, saya menyadari sangat sedikit sekali pemahaman saya di sana. Ya, kalau Bu guru BK luar biasa. Oke, itu Bapak Ibu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, silakan Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tema pada hari ini tentang budaya positif di sekolah. Pertanyaannya ialah budaya positif apakah bisa dilakukan di semua jenjang sekolah? Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan dari Pak Dal, tapi apakah budaya positif ini bisa diterapkan di semua jenjang pendidikan di sekolah seperti jenjang SD, SMP, SMA? Oke, budaya positif ini atau budaya positif ini kalau menurut pemahaman saya bisa diterapkan di semua jenjang pendidikan sekolah, tergantung bagaimana guru itu menyesuaikan dengan keadaan pemahaman siswa. Kalau di SD tentu dengan tingkatan budaya yang ada di sekolah dasar. Kalau di SMP dengan tingkatan tindakan atau karakter siswa SMP. Begitupun dengan SMA atau SMK, SMK dengan tingkatan karakter siswa-siswa di SLTA. Tidak bisa kita terapkan budaya positif di SMA terhadap anak SD. Begitupun anak SD, budaya positif di SD tidak bisa kita terapkan di sekolah SMA. Seperti itu Pak. Jadi sebenarnya bisa diterapkan di seluruh
sekolah jenjang sekolah SD, SMP, SMA maupun SLB, Bapak Ibu. Ya, tergantung bagaimana kita merancang tentang budaya positif itu sendiri terhadap karakter sesuai tingkatan anak tersebut. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu kesimpulan atau proses dari diseminasi terhadap budaya positif yang ada di sekolah yang saya pahami. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah sedia menyempatkan diri untuk mengikuti, yang sudah memberikan tambahan arahan, kemudian yang sudah memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan materi kita ini kalau bagusnya bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita. Kalau buruknya mungkin boleh ditinggalkan. Mudah-mudahan kedepannya di sekolah kita menjadi sekolah yang lebih memiliki karakter-karakter disiplin positif yang lebih baik lagi. Mungkin itu Bapak Ibu, sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardito SPD MM, Kepala SMK Negeri 3 Sungai Penuh, tempat di mana Bapak Yogi Mahendra MPD mengajar. Saya bangga dengan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 Sungai Penuh yang mempunyai kinerja etos kerja yang tinggi. Khususnya saya bangga dan sangat mendukung kepada Pak Yogi yang masuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Diseminasi yang disampaikan Pak Yogi Mahendra alhamdulillah dapat menjadi penambahan wawasan atau referensi, motivasi, dan contoh bagi Bapak Ibu guru di sekolah dalam menerapkan budaya positif di sekolah yang bisa menumbuhkan karakter-karakter positif pada murid untuk membantu mewujudkan visi sekolah, di mana visi sekolah tersebut terwujudnya lulusan yang jujur, terampil, kreatif, santun, peduli lingkungan, dan siap kerja atau disingkat dengan Jutex Plus. Harapan saya ke depannya akan lebih banyak bagi Bapak Ibu guru SMK Negeri 3 Sungai Penuh mengikuti pendidikan program guru penggerak ini agar SMK Negeri 3 memiliki lebih banyak lagi guru yang siap dalam menggerakkan kemajuan proses pendidikan di sekolah. Terakhir, saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Pak Yogi yang telah melaksanakan diseminasi dengan baik, dan semoga lancar dalam pendidikan guru penggerak sampai selesai nantinya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Ida Mutia, SPD. Saya rekan guru Pak Yogi Mohendra, MPD di SMK Negeri 3 Sungai Penuh. Menurut saya, dari apa yang disampaikan Pak Yogi mengenai budaya positif, itu sangat bagus diterapkan di sekolah SMK Negeri 3 Sungai Penuh. Terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak siswa di sekolah ini yang disiplin, tapi disiplinnya itu karena faktor ekstrinsik, bukan karena faktor dari diri siswa itu sendiri. Nah, di sini juga untuk kami sebagai guru juga itu sangat penting, karena kita jadi tahu bagaimana kita memposisikan diri kita kepada siswa. Apakah kita sebagai pemberi hukuman, apakah kita sebagai pemantau, ataukah kita sebagai manajer, dan bagaimana kita menampakkan budaya positif tersebut terhadap diri siswa dan terhadap diri kita sendiri sebagai guru. Nah, semoga dengan adanya diseminasi ini bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Saya ucapkan selamat kepada Pak Yogi Mohendra yang telah melaksanakan diseminasi dengan baik, dan semoga lancar dalam pendidikan guru penggerak sampai selesai nanti. Terima kasih, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.